Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah Masjid Babus Salam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Yang paling penting adalah nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi sarana bekal ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, tema kajian pagi hari ini adalah kisah para aulia yang zuhud dan istiqomah. Saya senang dengan tema ini karena tema ini di dalamnya banyak memuat tentang kisah-kisah atau cerita para kekasih Allah, para wali-wali Allah yang bisa kita teladani ibadahnya, bisa kita teladani akhlakul karimahnya, dan bisa kita contoh perjuangannya. Al-Quranul Karim, kalau kita pahami isi dari Al-Quranul Karim itu sebagian adalah kisah umat-umat terdahulu. Al-Quranul Karim itu sebagian isinya adalah kisah umat-umat terdahulu, agar supaya kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh umat terdahulu. Yang baik itu kita ikuti, yang buruk, yang jelek kita tinggalkan, sehingga kita lalu bisa menjadi orang yang efektif di dalam hidup di dunia ini, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit kisah tentang salah seorang sufi besar yang madhab fikihnya adalah madhab Maliki. Sufi besar yang saya maksud adalah Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini nama lengkapnya adalah Dalif bin Jahdar Ash-Shibli. Beliau punya sebutan nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang didahului oleh kata abun, umun, atau ibnun. Seperti Abu Bakar itu nama kunyah, bukan nama asli, bukan original name. Nah, Imam Ash-Shibli ini punya sebutan Abu Bakar, punya nama kunyah Abu Bakar, tapi beliau populer dengan nama julukannya Ash-Shibli, tapi nama aslinya adalah Dalif bin Jahdar Ash-Shibli. Kisah ini para jamaah ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang saya sampaikan ini sumbernya ada di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani itu. Jadi nanti bisa dicek di dalam kitab itu. Imam Ash-Shibli ini beliau seangkatan dengan seorang sufi besar lainnya yang asli dari Irak, dari Baghdad, Irak, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Yang Imam Junaid al-Baghdadi ini di dalam formula definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya masuk di dalam salah satu ulama sufi yang kita ikuti konsep dan ajarannya tentang tasawuf bersama Imam Al-Ghazali. Sehingga kalau orang mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan mayoritas di dalam umat Islam
yang dalam bidang tauhid, dalam bidang teologi itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti salah satu di antara 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Lalu dalam bidang akhlak tasawuf mereka mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Asyibli yang saya ceritakan ini seangkatan dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Cuman namanya memang lebih populer Imam Junaid Al-Baghdadi, karena Imam Junaid Al-Baghdadi ini kebetulan madhab fikihnya madhab Syafi'i. Sementara Imam Asyibli ini madhab fikihnya adalah madhab Maliki, Malikiyul madhab. Jadi madhab fikihnya madhab Maliki. Imam Asyibli ini beliau wafat di usia 78 tahun. Jadi kalau kita belajar sejarah, itu yang paling penting itu adalah tahun wafat seseorang. Kalau kita belajar sejarah, mempelajari biografi seorang tokoh, yang paling penting kita ketahui adalah tahun wafat seseorang. Beliau wafat di usia 78 tahun. Karena itu mengapa ada istilah haul itu? Haul itu adalah peringatan kematian 1 tahun dari orang yang kita peringati. Kenapa yang diperingati kok kematiannya bukan kelahirannya? Kalau manusia biasa yang diperingati tahun kematiannya. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diperingati adalah tahun kelahirannya. Karena itu kita lebih mengenal maulid, ya, hari kelahiran Nabi daripada hari kematian Nabi. Tapi kalau orang biasa itu lebih dikenal tahun wafatnya, tahun kematiannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, Imam Asyibli ini termasuk di dalam generasi ulama abad keempat Hijriyah. Karena beliau wafat itu di tahun 334 Hijriyah. Jadi beliau termasuk di dalam kelompok generasi ulama yang hidup pada abad keempat Hijriyah. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Nasohil Ibad itu disebutkan banyak sekali ajaran-ajaran Imam Asyibli yang bisa kita ambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Salah satu di antara yang beliau kisahkan itu adalah ini diimpikan oleh seorang soleh. Di dalam kitab Nasohil Ibad itu disebutkan ketika Imam Asyibli itu sudah wafat, sudah sedo itu, maka diimpikan oleh seorang alim, seorang yang soleh, tentang keadaan Imam Asyibli pada saat di alam barzakh, pada saat di alam kubur itu. Nah, di alam mimpi itu, ketika Imam Asyibli sudah wafat di alam kubur itu terjadi dialog tanya jawab antara seorang alim, seorang yang soleh ini dengan Imam Asyibli yang sudah wafat itu. Imam Asyibli itu ditanya, bagaimana keadaan Anda wahai Imam Asyibli? Lalu Imam Asyibli bercerita begini, saat saya ada di tempat ini, saat saya dikubur, lalu saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Asyibli tidak menyebut pertanyaan man rabbuka, itu tidak, ya. Kalau man rabbuka itu pertanyaan yang normatif, kira-kira begitu, ya. Tapi ini pertanyaan lain yang ditanyakan oleh Allah kepada Imam Asyibli, yang ini diceritakan oleh seorang alim, seorang soleh, dialognya dengan Imam Asyibli di dalam mimpi orang alim dan soleh ini. Imam Asyibli mengatakan begini, saat saya dibaringkan di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada saya, wahai Asyibli, wahai Abu Bakar, dengan sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu? Jadi Allah itu bertanyanya begitu, dengan sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu? Imam Asyibli menjawab, qala bisalihi amali. Ya Allah, mungkin saja engkau mengampuni dosaku karena
amal soleh yang pernah aku kerjakan. Jadi jawabannya juga normatif ini. Lalu kata Allah, oh bukan karena amal soleh yang kamu kerjakan itu lalu aku mengampuni dosamu. Kamu tahu tidak sebab apa aku ngampuni dosamu? Imam Asyibli menjawab, qala bi ikhlasi ubudiyati. Engkau mengampuni dosaku karena keikhlasanku beribadah kepadamu. Ini sudah nilai yang di atas amal soleh, keikhlasan ini. Engkau mengampuni dosaku karena keikhlasanku di dalam beribadah kepadamu. Kata Allah, bukan karena itu aku mengampuni dosamu. Kamu tahu tidak mengapa aku ampuni dosamu? Imam Asyibli ini oleh Allah seperti ditanya, diinterogasi, diminta untuk mengingat-ingat kembali kebaikan yang pernah dilakukannya. Lalu Imam Asyibli menjawab, qala bihaji wa saumi wa salati. Mungkin saja engkau mengampuniku karena ibadah hajiku, karena puasaku, dan karena sholatku. Kata Allah, bukan karena itu aku mengampuni dosamu. Kamu tahu tidak mengapa dosamu aku ampuni? Imam Asyibli menjawab lagi, mengingat-ingat kebaikannya. Imam Asyibli mengatakan, engkau mengampuni dosaku mungkin karena aku termasuk orang yang rajin silaturahim. Aku termasuk orang yang rajin sowan kepada orang-orang soleh, kepada para syekh, para guru, para kiai. Dan mungkin engkau mengampuni aku karena aku termasuk orang yang rajin mencari ilmu, aktif menghadiri majelis-majelis taklim. Kata Allah, bukan sebab itu aku mengampuni dosa-dosamu. Tahu tidak sebabnya apa? Sudah angkat tangan Imam Asyibli ini. Nyampaikan jawaban ini salah, nyampaikan jawaban ini salah, nyampaikan jawaban ini tidak benar. Angkat tangan Imam Asyibli. Tidak tahu ya Allah, wis angkat tangan saya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Imam Asyibli, wahai Abu Bakar Asyibli, masih ingatkah kamu? Loh, ini Allah yang mengingatkan. Imam Asyibli bahkan tidak ingat. Wahai Imam Asyibli, masih ingatkah kamu ketika pada suatu malam kamu berjalan di sebuah perkampungan di kota Baghdad, Irak. Lalu saat itu cuaca sangat dingin sekali sampai menusuk tulang. Kemudian kamu menemukan di situ seekor kucing kecil, hirratun saghiratun. Kamu menemukan seekor kucing kecil yang sedang menggigil kedinginan. Lalu kamu ambil kucing kecil yang menggigil kedinginan itu, kamu masukkan ke dalam kantong yang kamu bawa, sehingga kucing itu lalu merasa hangat. Kucing itu tidak lagi merasakan kedinginan. Wahai Abu Bakar Asyibli, karena belas kasihmu, karena kasih sayangmu kepada seekor kucing kecil itulah, maka aku mengampuni semua dosamu. Para jamaah rahimakumullah, nyuwun sewu. Jadi amal-amal besar itu kadang tidak diperhitungkan oleh Allah, kadang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sangat optimis dan berharap supaya amal-amal spektakuler yang pernah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kalau Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali Anda meremehkan sekecil apapun kebaikan yang pernah Anda lakukan. Cerita-cerita yang seperti ini banyak kita temukan. Bukan hanya di kalangan para ulama sufi, tetapi juga di masa sahabat. Bahkan juga di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pernah mendengar ada hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita tunasusila
PSK, pekerja seks komersial, itu diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah karena dia pernah menyelamatkan seekor anjing yang kehausan. Jenengan juga pernah tahu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah pernah bercerita ada seorang perempuan ahli ibadah, seorang perempuan yang mukminah, beriman kepada Allah, dia disiksa oleh Allah gara-gara seekor kucing. Karena dia tidak memberi makan dan minum kepada kucing itu, sehingga kucing itu lalu mati kelaparan. Jenengan pernah dengar cerita di masa sahabat, ada di dalam kitab Usfuriyah, sahabat Umar bin Khattab itu mendapatkan rahmat dari Allah, diampuni dosanya oleh Allah, bukan karena keadilannya memimpin rakyat, bukan karena keadilannya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, tapi ia mendapatkan rahmat, diampuni dosanya oleh Allah gara-gara pernah melepaskan seekor burung pipit, manuk emprit itu loh. Yang manuk emprit itu mungkin tidak ada harganya. Jenengan juga tahu Imam Al-Ghazali yang karyanya luar biasa, termasuk yang paling spektakuler itu Ihya Ulumuddin, sehingga itu lalu dianggap sebagai dalam tanda petik buku pedoman di dalam tradisi keilmuan ahlu sunnah wal jamaah, karena dianggap menyeimbangkan antara konsep fikih dan konsep tasawuf. Itu beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah bukan karena kitab karyanya yang besar-besar, yang gede-gede itu, gara-garanya sepele. Karena pernah saat beliau menulis kitab itu, ada seekor lalat yang masuk ke dalam tempat tintanya, lalu dengan penuh kasih sayang beliau entas lalat yang salah masuk ke dalam tempat tintanya itu. Sebab itu Imam Al-Ghazali mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan diri kita? Para jamaah rahimakumullah, saya kalau membaca kembali ceritanya Imam Ash-Shibli dalam Nasaihul Ibad itu, pikiran saya itu kadang begini, lah iya, ini loh, wong nolong kucing kecil aja dosanya diampuni, dapat rahmat dari Allah. Apa mana lek nolong rondo-rondo itu? Nah, ini mulai rame sudah. Ya, maksud saya rondo-rondo janda-janda yang sudah tua. Kalau yang muda-muda gak perlu ditulungi, akeh sing nulungi wis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, kadang saya mikirnya, ya Allah, ini beliau ini orang besar, imam besar. Lah kita ini, ya Allah, saya tidak tahu kita ini apa yang paling besar. Mungkin itu kita anggap paling besar, tapi dalam pandangan Allah justru tidak diperhitungkan sama sekali. Karena itu para jamaah, yang bisa kita lakukan apa? Memperbanyak amal soleh. Sudah tidak perlu mikir apakah ini besar atau kecil. Nyuwun sewu, Rasulullah sering kali di dalam hadis itu menyampaikan, sampai ketika kita menemukan misalnya ada duri di tengah jalan, maka tidak perlu rame-rame, singkirkan duri itu. Kalau kita tahu ada paku di jalan, singkirkan paku itu. Ojo tambah dipasangi, disebar pakune, ben akeh ban sing bocor sehingga tambal bane laris. Jangan seperti itu. Jangan malah dipasangi ranjau. Bener. Jangan gampang-gampang nutup jalan, nyuwun sewu. Jangan gampang-gampang nutup jalan. Rasulullah mengatakan, iyyakum matturuqat. Hati-hatilah kalian dengan jalan itu. Hati-hati kalian dengan jalan. Banyak orang yang mengumpat-ngumpat doanya jadi jelek karena jalan ditutup di mana-mana. Ya kecuali kalau ada perbaikan, monggo. Tapi mosok senamai dalan ditutup. Bendino senam, akhirnya bendino dalannya ditutup. Yang mau bekerja, yang mau ke rumah sakit, yang banyak urusan, Masya Allah, ojo gampang-gampang nutup jalan begitu. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pasti akan bermanfaat pada diri kita. Sama seperti halnya, sekecil apapun kejelekan yang pernah kita lakukan, itu akan berdampak pada diri kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar dzarrah, seberat biji atom, sebesar biji sawi, dia pasti akan melihat kebaikan yang pernah dia lakukan.
Dan barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, seberat dzarrah, sebesar biji sawi, dia juga akan melihat kejelekan yang pernah dia lakukan itu. Orang Jawa menyebutnya becik ketitik olo ketoro. Nah itu dalile Pak itu. Ojo adik ndolek dalil Quran hadis kedawan ya. Engko dikai temen ya gak iso nerimo ya. Jadi itu para jamaah rahimakumullah, maka kearifan-kearifan lokal di masyarakat kita juga jangan disepelekan. Kita ini punya kearifan lokal yang orang Arab tidak punya itu. Kalau jenengan ketemu dengan sesama saudara muslim misalnya, salam itu ajaran Islam. Tapi ada kearifan lokal yang itu juga sebenarnya ajaran Islam. Apa? Ketika bertemu dengan siapa saja, itu tersenyumlah. Itu kearifan lokal. Paling tidak ketemu itu sing nom nanggone sing tua monggo. Itu sopan santunnya begitu. Ojo ngarepe wong tua seludur ae. Orang itu meskipun ilmunya tinggi, tapi kalau dia tidak punya sopan santun, tidak punya akhlakul karimah, rendah orang itu di mata orang lain dan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga sangat memperhatikan tata pergaulan di tengah masyarakat, termasuk menyangkut etika, menyangkut sopan santun itu. Karena itu mari semuanya ibda binafsi, kita mulai dari diri kita, tidak perlu yang gede-gede, yang kecil-kecil aja. Ketemu orang ucapkan salam, kalau tidak bisa salam tersenyum monggo ya. Kemudian suka melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil ya. Mungkin di jalan itu ada ranting yang menjuntai ke jalan, mengganggu perjalanan orang, mungkin minta izin kepada yang punya rumah, atau tidak perlu diingatkan, sudah itu ditebang sendiri supaya tidak mengganggu perjalanan orang lain. Siapa tahu sebab itu kemudian kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini para jamaah sangat banyak potensi dan peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mulai dari yang langsung berhubungan dengan Allah seperti puasa, seperti sholat, termasuk sholat tarawih, membaca Al-Quran, termasuk memberi takjil buka puasa, memberi sedekah untuk orang-orang yang tadarus Al-Quran, yang makan sahur dan seterusnya. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Bahkan nyuwun sewu, ini mungkin tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Saya di beberapa masjid itu kadang keluar dari masjid itu, sandal itu sudah rapi sekali itu. Sudah pasangan, seandainya orang keluar itu sudah siap pakai sandal kemudian tinggal pulang. Lu padahal tadi itu pating selengkrah itu bahasa Indonesianya pating selengkrah itu apa? Terus berantakan tidak karu-karuan. Loh, boleh jadi karena sebab itu Allah mengampuni dan memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk menyenangkan hati orang lain, itu pasti akan menjadi sebab Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya tidak berani terlalu lama karena ini harinya hari kerja para jamaah, hari Senin. Mungkin setelah ini kita bisa istirahat sebentar, lalu sholat duha untuk berangkat kerja. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.